Halo semuanya, kami dari kelompok 6 RBL TPB 6. Di sini, kami akan menjelaskan prinsip hukum Bernoulli pada alat yang kami buat, yaitu venturimeter. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Randy Afriski, Nurbaiti Safitri, Wahyu Adiwardana, Denny Rio Ardiansyah, Poppy Pramudia Wardani, dan Ade Hermawan. Apakah kalian sebelumnya tahu apakah hukum Bernoulli itu? Hukum Bernoulli dinamakan dari Daniel Bernoulli yang pertama kali mencetuskan hukum ini berdasarkan bukunya yang berjudul Hidrodinamika yang diterbitkan pada tahun 1738. Hukum Bernoulli adalah jumlah tekanan energi kinetik tiap volume dan energi potensial tiap volume di setiap titik sepanjang aliran fluida adalah sama. Hukum Bernoulli dapat diaplikasikan pada berbagai jenis aliran fluida, salah satunya pada penerapan alat yang kami buat ini, yaitu venturimeter. Pipa venturimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan aliran zat cair. Alat ini didesain berbentuk pipa dengan menyempitkan diameter. Berdasarkan ada tidaknya alat pengukur tekanan, venturimeter dibedakan menjadi dua, yaitu venturimeter tanpa manometer dan venturimeter dengan manometer. Manometer itu sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara di ruangan tertutup. Alatnya yaitu ada dua buah pipa yang ukurannya berbeda, lalu ada dua buah pipa L yang ukurannya juga berbeda, lalu ada satu buah pipa sambung, lalu ada selang yang ukurannya kurang lebih 1 meter, ada karet juga, ada plastik, lalu yang terakhir ada penggaris. Yang digunakan yaitu plastik, air, dan gas. Dan kedua buah pipa yang sudah dimodulkan menggunakan pipa sambung. Selanjutnya yaitu memasukkan minyak goreng ke dalam selang. Selanjutnya memasukkan ujung selang ke dalam pipa. Memasang plastisin agar tidak terjadinya kebocoran. Selanjutnya yaitu pengadaan minyak. Pada pipa besar didapatkan kadar minyak sebesar 10 cm, lalu pada pipa yang kecil didapatkan data sebesar 10 cm juga. Selanjutnya yaitu ikat plastik pada ujung pipa L yang kecil. Selanjutnya yaitu tuangkan air dalam pipa yang besar.
Kesimpulan dari RBL kali ini yaitu semakin besar luas penampang atau diameter pada pipa, maka aliran air lebih kecil. Dan juga sebaliknya, jika diameter pipa lebih kecil, maka alirannya akan lebih besar. Penggunaan venturimeter. Venturimeter banyak diaplikasikan di berbagai sektor industri, seperti menghitung laju aliran cairan yang dikeluarkan melalui pipa. Selanjutnya, di sektor industri digunakan untuk menentukan tekanan volume gas dan cairan di dalam pipa. Aliran bahan kimia dalam pipa banyak digunakan dalam proses pengelolaan limbah, di mana pipa berdiameter lebih besar digunakan. Bahkan digunakan di dalam medis untuk mengukur laju aliran darah di bagian arteri. Digunakan pada sektor industri di mana pemulihan tekanan tinggi diperlukan. Adapun beberapa kelebihan dan kekurangan pada alat venturimeter. Yang pertama, kelebihan venturimeter. 1. Kehilangan daya cenderung sangat kecil. 2. Reproduksibilitas yang tinggi. 3. Akurasi lebih besar dalam rentang aliran yang lebar. 4. Kemudahan penggunaan. Yang kedua, kekurangan venturimeter. 1. Ada beberapa kesulitan selama perawatan. 2. Perangkat ini tidak dapat digunakan di mana pipa memiliki diameter kecil sebesar 76,2 mm dan non-linear. 3. Venturimeter menempati lebih banyak ruang daripada orifice meter, serta biaya pemasangan venturimeter yang tinggi. Rumus persamaan Bernoulli. P ditambah 1/2 rho V pangkat 2 ditambah rho GH sama dengan konstan. Atau bisa dengan P1 ditambah 1/2 rho V1 pangkat 2 ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah 1/2 rho V2 pangkat 2 ditambah rho GH2. Dan rumus venturimeter dengan manometer adalah V1 sama dengan akar 2GH rho aksen dikurang rho per rho 1 dikurang A2 per A1 pangkat 2. Sedangkan untuk rumus venturimeter tanpa manometer adalah V1 sama dengan akar dari 2GH per A1 per A2 pangkat 2 min 1. Sekian dari kelompok kami, terima kasih sudah menonton dan semoga videonya bermanfaat.